Karena dalam dynamic market, hari ini dia posisi dominan, besoknya dia udah bisa jadi hilang sama sekali. Regulasi yang terlalu ketat juga menghambat inovasi. Betul. Persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Oke, Mas Farid. Kita ini kan sekarang sudah beralih ya, pola hidup masyarakat ya. Jadi bukan hanya ketika menghadapi pandemi COVID, bahkan beberapa tahun terakhir ini, sebelum pandemi COVID pun pola hidup masyarakat ini sangat berubah ya. Mungkin saya, mungkin Mas Farid, mungkin sobat kompetisi yang di rumah itu sekarang sudah beralih pola hidupnya menjadi ya katakanlah online lah. Kemana-mana atau beli apa semuanya sebuah serba online, seolah-olah hidup ini sudah dalam genggaman ya, cukup pegang gadget, mau apa aja bisa. Nah, kalau kita mencoba ya relate ke regulasi atau peraturan yang ada pada saat ini, apakah pengaturan atau peraturan yang ada saat ini sudah cukup memadai nggak sih dengan perubahan pola perilaku masyarakat yang sudah sedemikian berubah ini, khususnya di persaingan usaha misalnya. Nah, jadi kita bicara tentang persaingan usaha di bidang e-commerce lah ya. E-commerce. Jadi kalau saya melihat sebetulnya general rules-nya di undang-undang yang sekarang, Undang-Undang 599 ini, saya melihat sebetulnya sudah memadai. Karena secara prinsip competition law-nya masih tetap, secara prinsipnya memang nggak berubah, tetap sama gitu ya. Jadi protection for consumer welfare. Nah, mungkin yang sedikit cuman mengartikannya lah, kalau sebelumnya kita bicara consumer harm itu adalah higher prices atau lower output. E-commerce ini mengintroduksi sesuatu yang baru, misalnya jadi consumer harm. Saya potong ini Mas Farid. Pemirsa, lagi-lagi kalau kedatangan tamu yang pintar ini selalu selipan-selipan istilah Inggris nih ya. Sementara Mas Farid ini kan kita tahu bahwa sobat kompetisi ini kan ya pengennya paham ya dengan istilah-istilah. Betul. Istilah-istilah hukum ya terutama ya. Ya mohon di Indonesiakan lah. Oke. Supaya saya sendiri juga paham ya sobat kompetisi ya. Jadi kita mungkin mulai dari bicara hukum persaingan usaha gitu ya. Saya melihat hukum persaingan usaha itu tujuan akhirnya adalah melindungi kesejahteraan konsumen. Supaya konsumen ini tidak dirugikan gitu ya. Kapan konsumen itu dirugikan? Ketika terjadi seperti yang selalu digunakan bahasa KPPU juga, terjadi kelangkaan barang atau terjadi kenaikan harga yang tidak wajar. Itu yang tadi higher prices, kenaikan harga yang tidak wajar, atau scarcity tadi ya. Atau scarcity, lower output gitu ya. Itu yang dari dulu selalu jadi basic kita bicara kerugian konsumen gitu. Jadi hukum persaingan usaha mencegah terjadinya itu. Nah, di dalam perkembangannya dengan dunia e-commerce, yang menarik adalah banyak sekali produk-produk baru yang free, yang gratis. Jadi kita sebagai konsumen banyak produsen juga banyak memproduksi barang-barang yang memang gratis. Tidak dijual gitu ya. Kita name lah seperti mungkin aplikasi email, media sosial, semua bisa kita pakai secara gratis, secara free. Sehingga yang pertanyaannya adalah tadi ya. Tapi kan walaupun free tetap ditempel-tempelin iklan. Betul, tapi udah untuk mengaksesnya kita nggak bayar. Nah, sehingga pertanyaan yang tadi kenaikan harga yang tidak wajar, harga yang mana? Karena nggak ada harganya, karena free, gratis gitu ya. Sehingga perkembangannya adalah ya, kalau kita lihat di dunia saat ini, kerugian konsumen jadi bertambah, yaitu kenaikan harga yang tidak wajar, kelangkaan barang, atau berkurangnya inovasi. Jadi untuk yang produk free itu, kerugian konsumen terjadi ketika produsennya jadi kurang insentif untuk melakukan inovasi, sehingga pilihan untuk konsumen jadi berkurang. Jadi prinsipnya tetap sama, kerugian konsumen, tapi kemudian terjemahannya apa itu yang dimaksud dengan kerugian konsumen gitu ya. Nah, kedua adalah kembali lagi saya sampaikan prinsip-prinsip umumnya tetap sama sebetulnya, tapi aplikasinya di e-commerce yang harus disesuaikan. Saya kasih contoh, kalau kita bicara hukum persaingan usaha, kita bicara yang namanya pasar.
geographic market ya. Pasar bersangkutan. Produk. Betul. Ada kita bicara pasar bersangkutan dari dimensi produk dan dimensi geografis. Di e-commerce itu disebut dalam dunia hukum persaingan usaha itu kita mengenal yang namanya dynamic market. Jadi mungkin kalau di dunia konvensional kita bisa bilang ini relevan marketnya satu produk tertentu gitu ya, diukur di situ pangsa pasarnya berdasarkan penjualan. Tapi di dynamic market yang hari ini satu produk punya posisi dominan, besok bisa hilang dalam satu hari posisi dominannya karena apa? Karena ada inovasi baru. Jadi definisi marketnya itu tidak serigid seperti di produk-produk yang kita bilang ya old economy lah ya. Di new economy ini marketnya very dynamic. Jadi posisi dominan prinsipnya tetap sama, tapi sebetulnya marketnya yang sangat dynamic. Tapi itu kan justru akan menyulitkan otoritas ya untuk melakukan pengawasan ketika tadi marketnya begitu dynamic. Karena kita tahu bahwa hampir semua otoritas persaingan usaha di dunia dulu itu kan setiap program dia selalu akan mencantumkan saat ini, tahun ini kami akan fokus pada ini misalnya. Nah itu kan ketika marketnya menjadi sangat dinamis, itu kan menjadi sangat apa ya? Jadi volatile ya. Jadi volatile kemudian gimana nih pengawasannya? Betul. Tapi maksudnya di karena dynamic market itu posisi dominannya itu tidak seperti di old economy yang hari ini punya posisi dominan, tahun depan masih posisi dominan. Karena dalam dynamic market hari ini dia posisi dominan, besoknya dia udah bisa jadi hilang sama sekali. Udah ada produk baru yang kemudian produk baru ini menjadi punya posisi dominan. Karena ada inovasi baru. Jadi perubahan struktur pasar kalau kita bicara old economy itu sangat volatile. Nah, sehingga di dunia e-commerce ini authority itu memang harus lebih sangat hati-hati melihat struktur marketnya karena itu perubahannya akan sangat dynamic. Makanya kita bilang itu pasar yang sangat dinamis. Tadi di yang pertama kan Mas Farid bercerita tentang kerugian konsumen ya. Sementara kita tahu sekarang di Indonesia ini sebenarnya undang-undangnya itu beda loh. Betul. Ya. Untuk KPPU itu kan kita tahu undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sementara ada lagi undang-undang di luar itu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nah, irisannya di mana nih? Tadi kan Mas Farid bercerita soal kerugian konsumen. Nah, apakah kemudian KPPU bisa nih menjangkau katakanlah tadi ya perlindungan konsumennya ketika kita mengetahui bahwa undang-undangnya sendiri terpisah. Bahkan kalau nggak salah ada badan tersendiri ya yang apa namanya istilahnya menjadi yang diberikan amanah lah untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nah, ini gimana nih? Undang-undangnya terpisah. Artinya memang dua rejim yang berbeda. Tapi saya bilang tadi di awal tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya sama-sama perlindungan konsumen. Jadi saya kalau bicara biasanya sama klien atau yang lain sebetulnya saya selalu bilang kita harus memahami ini sebetulnya dibentuk Undang-Undang 599 ini adalah tujuannya juga untuk melindungi konsumen. Nah, irisannya di mana dengan Undang-Undang 899? Kalau di Undang-Undang 5 ini perlindungan dari kerugian konsumen yang terjadi karena persaingan antar pelaku usaha. Betul. Sementara kalau di Undang-Undang 8 itu yang hubungannya betul antara produsen dengan konsumennya secara langsung. Tapi kalau lihat Amerika itu dalam satu badan. Betul. Australia dalam satu badan. Yang paling baru Singapura itu mereka meleburkan. Tadinya CCS Competition Commission of Singapore dia leburkan jadi sekarang namanya Competition of Consumer and Competition Singapura Triple CS. Iya. Jadi memang di berbagai yurisdiksi akhirnya itu digabung di dalam satu badan karena ya itu tadi karena end goalnya sebetulnya sama. Cuman yang apa namanya kalau di persaingan melindungi konsumen dari persaingannya. Kalau undang-undang perlindungan konsumen itu yang direct hubungannya antara produsen dan konsumen gitu. Di negara lain misalnya ya, rezim hukum di negara lain atau otoritas persaingan usaha di negara lain ada nggak sih yang mirip-mirip dengan KPPU misalnya dipisahkan terkait dengan kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dengan persaingan usaha? Saya lihat sih masih ada ya. Masih ada yang dipisah-pisah. Misalnya ya yang dekat Malaysia juga masih
Competition Commission. SEC itu ya. SEC, Filipina masih Philippine Competition Commission, masih ada yang. Tapi ya itu makanya Singapura itu yang paling baru, mereka meleburkan diri tadi. Sebelumnya mereka terpisah, tapi akhirnya kemudian digabungkan. Kalau Australia udah lama ACCC. Amerika udah dari zaman di FTC-nya ya. FTC ada Bureau of Consumer Protection, ada Bureau Competition, tapi dalam satu wadah FTC gitu. Jadi memang masih ada yang kemudian digabung, ada yang dipisahkan. Gitu. Ada yang dari awal sudah digabung, tapi ada yang kemudian melebur, tapi masih ada juga yang terpisah. Nah, tadi Mas Farid kan bercerita lebih ke arah vertikal ya. Kalau yang e-commerce-nya tadi ya, e-commerce tadi ya. Nah, e-commerce tadi dalam perspektif persaingan. Nah, jadi prinsip-prinsip persaingan itu di old economy itu tidak bisa serta-merta diterapkan as is seperti di ekonomi yang lama gitu ya. Ini kita bicara digital economy, prinsipnya tetap sama, tapi aplikasinya bisa jadi berbeda. Bisa dikatakan gini nggak, teori-teori persaingan usaha dulu ya yang biasa diterapkan oleh banyak otoritas persaingan usaha ini sudah bisa dikatakan udah ketinggalan zaman lah. Tadi kan sudah ada old new istilah-istilah itu ya. Bukan old new, old economy, ada new economy dan segala macam. Sebetulnya sih makanya saya bilang kalau secara prinsipnya tetap masih relevan. Tapi terjemahannya, penerapannya itu yang agak berbeda gitu. Tapi bahwa secara prinsip melindungi konsumen dari kerugian itu sama. Bicara abuse of dominant position sama, kartel sama. Tapi itu tadi kita bicara abuse. Kalau di digital economy posisi dominan saat ini bisa jadi besok udah nggak dominan. Karena marketnya is different, marketnya berbeda. Jadi kembali ke aplikasinya itu yang berbeda. Tadi saya menangkap ada istilah dynamic ya, very dynamic bahkan. Nah, kalau kita kaitkan dengan regulasi, kita di Fakultas Hukum nih, kita selalu diajarkan bahwa seringkali regulasi atau peraturan itu selalu hampir bisa dikatakan ketinggalan dengan dinamika atau perubahan di masyarakat. Nah, yang pernah kita alami dulu beberapa tahun terakhir itu adalah ketika muncul layanan ojek online. Ya kan, sempat menimbulkan banyak pro dan kontra, demo di mana-mana karena kebijakan pemerintah. Karena kita tahu pemerintah pun nggak salah, karena regulasinya kan memang seperti itu. Bahkan kalau misalnya nggak salah di regulasi yang ada, tapi nggak tahu kalau sudah diperbarui ya, itu kan yang namanya transportasi umum itu minimal beroda 3. Nah, sementara muncul ojek online roda 2. Itu kan ternyata masyarakat sangat membutuhkan itu, dan ketika itu ada sempat dilarang ya, sempat ada pertentangan lah di bawah. Nah, ini saya mau kaitkan lagi dari sisi regulasi ini untuk catch up-nya gimana sih? Nah, jadi digital economy itu memang melahirkan model-model bisnis baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi unprecedented ya. Unprecedented. Jadi semua orang masih mencoba memahami ini sebetulnya bisnis modelnya seperti apa dan seperti apa. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun begitu. Jadi bukan unik Indonesia yang regulasi. Secara umum dunia pun mengalami itu. Ya. Nah, sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah kalau saya bilang regulator harus hati-hati. Betul-betul memahami bisnis modelnya seperti apa, dan memang harus dibuat regulasinya, policy-nya seperti apa gitu. Jadi jangan kemudian terburu-buru membuat peraturan tanpa paham dulu sebetulnya bisnis modelnya seperti apa, dinamikanya seperti apa gitu ya. Karena kita regulasi juga, saya juga tidak mau, ya kita semua tidak mau regulasi yang terlalu ketat juga menghambat inovasi. Betul. Jadi regulasi ini harus dia ada sisi perlindungan publiknya betul, tapi dia juga tetap harus bisa memberi ruang untuk inovasi, ruang untuk tumbuh buat para pengusaha digital ekonomi ini gitu. Jadi mungkin yang sebetulnya yang cukup bagus kalau kita lihat regulasi fintech di Indonesia ya, di mana kemudian regulatornya juga dia coba mengakomodir. Dia nggak bikin terlalu strict dulu aturannya, yang disebut kita regulatory sandbox. Jadi coba dulu.
lihat perkembangannya bagaimana. Apa nggak beresiko itu? Coba-coba tuh, Mas Farid. Coba regulasinya. Iya, makanya regulatory sandbox artinya sekedar direction, arahan gitu ya. Oh, trial gitu atau? Trial. Nah, tapi nggak kemudian itu jadi sesuatu yang di-enforce dulu gitu ya. Jadi sambil melihat arah perkembangannya seperti apa, karena itu tadi kita penerimaannya gimana, feedback dari para operatornya, dari produsennya juga gimana. Jadi dialog itu juga sangat penting dengan para pemainnya sendiri supaya semua orang on the same page, sama-sama paham gitu ya kebutuhan industrinya seperti apa, regulator mau meregulasinya seperti apa, kebutuhan konsumennya seperti apa. Nah itu yang ya, saya bilang regulasinya emang jangan terlalu terburu-buru karena ini sesuatu yang masih sangat baru, sangat unprecedented. Jadi kita sama-sama lihat, sama-sama belajar, sama-sama melihat ini kedepannya seperti apa, sehingga jangan sampai mengeluarkan kebijakan tanpa tahu nanti dampaknya seperti apa. Sehingga tadi istilahnya sandbox, regulatory sandbox ya. Regulatory sandbox ini buat pengambil kebijakan juga mungkin bisa diambil manfaatnya ya diskusi kita pada siang hari ini di Pod Country terkait dengan sandbox regulatory ya, bahwa itu perlu juga yang namanya kebijakan atau peraturan itu perlu untuk diketahui dulu ya dampaknya, nanti penerimaannya seperti apa, dan harus dipahami dulu model bisnisnya seperti apa. Oke, kalau kita coba bandingkan ya, kita kan selalu harus mencoba untuk membandingkan sesuatu yang katakanlah yang bagus kita ambil, yang nggak bagus ya tentu kita tinggalkan ya. Kalau di luar negeri, pengamatan dari Mas Farid nih untuk e-commerce ya, mau dikaitkan secara general, kalau mau dibahas general boleh, mau dikaitkan dengan persaingan usaha, kita berharap seperti itu. Ini seperti apa untuk e-commerce khususnya ya? Ya itu tadi ya, e-commerce itu secara prinsip juga di luar negeri masih pakai prinsip-prinsip yang lama, tapi justru yang tadi aplikasinya itu yang sudah mulai berbeda gitu. Jadi kita harus tahu karakteristik digital ekonominya gitu. Jadi harus dipahami dulu karakteristik ekonomi digitalnya, bisnis modelnya, sehingga nanti penerapan prinsip persaingannya memang betul-betul sesuai dengan karakteristik digital ekonomi. Jadi saya ambil contoh, ada beberapa hal di karakteristik digital ekonomi, ada yang namanya mobility karena mereka sangat mobile, ada yang namanya personalisasi. Jadi kalau digital ekonomi itu sangat very personalized gitu ya. Kemudian, yang satu juga yang bersinggungan dengan persaingan adalah biasanya multi-sided market. Jadi sifatnya platform, di situ banyak stakeholder yang terkait. Jadi kita akan bicara persaingan itu nggak cuman kalau dulu penjual dan pembeli, tapi di multi-sided market ada platform di mana di situ pembelinya tuh bisa jadi lebih dari satu, gitu ya. Sehingga persaingannya pun akan sangat bergantung, persaingan di konsumen yang satu sangat bergantung bagaimana persaingan di konsumen yang lainnya. Jadi itu memang lebih kompleks. Kemudian ada lagi yang data. Nah, satu lagi cirinya digital ekonomi adalah reliant on data. Jadi misalnya kalau di old economy kita beli minum misalnya ke toko, kita nggak ditanya namanya siapa, nomor handphonenya berapa. Ya ini nggak nyindir kan ya, silakan diminum juga. Oh iya. Nah itu yang beda dengan digital ekonomi. Digital ekonomi sekarang banyak kemudian kita memberikan data pribadi, karena memang digital ekonomi bisnisnya sangat bergantung dari analisis terhadap data-data, terhadap big data tersebut gitu. Nah itu beberapa perbedaan old economy dengan digital ekonomi. Nah dengan memahami karakter-karakter itulah kemudian penerapan prinsip persaingan usaha itu tadi harus memperhatikan hal-hal tersebut gitu, supaya jangan aplikasi di old economy diterapkan di digital ekonomi gitu. Walaupun prinsipnya sama, tapi aplikasinya jadi beda. Iya. Menyesuaikan lah ya. Nah, tadi ketika membahas soal data ya, sempat di beberapa episode podcast kita sebelumnya, data ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan menjadi aset saat ini, utamanya untuk marketplace ya. Nah, bahkan ada kekhawatiran dari pengguna marketplace itu. Contohnya misalnya UMKM lah, ada kekhawatiran bahwa dengan adanya data yang dimiliki oleh mereka dan tidak dimiliki oleh UMKM, ada kekhawatiran ke depannya itu pihak
yang memiliki data bisa melakukan apapun dengan data itu. Nah, kalau misalnya kita coba kaitkan dengan pengaturan ya atau prinsip persaingan usaha sehat itu sebagaimana seharusnya data ini digunakan atau diatur seperti apa? Apakah di Indonesia ini sudah ada misalnya regulasi yang mengatur soal perlindungan data pribadi misalnya? Nah, itu sebetulnya di luar competition ya, karena ini rejimnya jadi rejim perlindungan data. Perlindungan data. Yang sejauh yang saya tahu. Tapi nanti kaitannya dengan persaingan juga ketika dia mau memanfaatkan kepemilikannya data itu. Ya. Jadi pertama perlindungannya yang saya tahu udah ada PMK-nya, RUU-nya sedang dibahas, perlindungan data pribadi ya artinya mengenai bagaimana data tersebut diperoleh, kemudian harus dijaga kerahasiaannya, itu akan mengatur tentang itu. Kaitannya dengan persaingan adalah penggunaannya, apakah itu data tersebut itu memberikan market power atau enggak, gitu ya. Itu masih even di dunia sekarang pun itu masih perdebatan yang sedang sengit gitu, karena ada yang sebagian bilang data is the new market power, ada yang bilang data ya is data itu, apakah dia market power atau enggaknya tergantung dari hal-hal yang lain, bukan tergantung pada data. Jadi itu sampai sekarang pun sepertinya kalau perbincangan di dunia internasional belum mengerucut apakah itu memang dianggap sebagai market power atau enggak. Jadi itu masih sesuatu yang develop lah, masih berkembang dalam diskusi terus gitu. Kedepannya nih beberapa saya sempat baca ya, mungkin Mas Wahid bisa ngasih insight terkait dengan penggunaan data atau algoritma misalnya dalam proses penegakan hukum atau proses penanganan perkara di kasus-kasus persaingan usaha. Ini dimungkinkan nggak sih? Karena kita tahu misalnya, saya mau cerita juga, saya pernah baca China itu sudah mengembangkan AI ya, artificial intelligence, itu untuk menangani kasus-kasus korupsi. Ya itu nanti pemirsa atau sobat kompetisi bisa googling, itu China sudah mengembangkan. Jadi buat enforcementnya ya? Enforcementnya, bahkan di China itu bukan untuk enforcementnya, bahkan dalam proses dia pencegahan, AI ini bisa digunakan. Karena AI ini diterapkan atau ditanamkan itu di seluruh kota atau wilayah di daratan Cina. Untuk mendeteksi. Bahkan mendeteksi dan bisa untuk mengenforce dengan menggunakan AI tadi. Nah, untuk persaingan usaha nih, ya tadi kan ngomong soal data dan segala macam, ngomong pasar ini begitu dynamic. Bahkan di beberapa kasus dalam penetapan harga misalnya, itu perusahaan-perusahaan pernah mengatakan bahwa saya ini menggunakan algoritma untuk melakukan penetapan harga. Nah, apakah hal-hal ini juga nantinya otoritas persaingan usaha juga harus beradaptasi dengan ini? Ya, jadi kalau saya juga melihat memang AI ini sesuatu yang tidak terhindarkan. Di dua sisi nih, di bisnisnya, bisnis playernya maupun di authority-nya juga pasti bisa memanfaatkan AI. Jadi kembali lagi nanti kita bicara prinsipnya tetap sama, tapi aplikasinya harus mengconsider juga AI akhirnya gitu ya. Jadi itu memang sesuatu yang saya sih optimis gitu ya. AI ini memang sesuatu yang bisa digunakan nanti pasti akan digunakan lah. Tapi kalau dari pemahaman, karena saya belum pernah mendengar ya ada otoritas persaingan usaha yang menggunakan. Saya nggak tahu kalau misalnya saya salah ya. Saya belum pernah mendengar itu. Belum pernah mendengar ya, betul. Otoritas persaingan usaha menggunakan AI dalam proses penanganan perkaranya. Belum lah ya. Saya juga belum. Nah, KPPU juga perlu mempersiapkan diri ke depannya, kan kita sudah prediksi nih bahwa yang namanya AI ini sepertinya nggak akan terbendung, bahkan China pun sudah melakukan itu.